Kenapa? Karena memang wong awami Wahabi. Wong awam itu tidak bisa memahami hakikat. Lah nanti kalau Anda sudah naik makom, sudah oleh jadi Wahabi ndak oleh. Harus menjadi ahli kasyf wa ahli ilham. Kalau orang awam, Allah itu mempunyai ukuran. Lah kalau sudah khawas, Allah itu siapa? Ya saya, Anda, kita semua ini adalah manifestasi Allah. Ini ada perbedaan akidah antara awam dan khawas. Ini cara semacam ini tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, akidah awam sama dengan akidatul khawas. Sama saja. Suf ini alif ba ta'nya ahli sunnah. Alif ba ta'nya ahli sunnah. Lah, untuk mendetailkan atau mempelajari akidah-akidah yang detail ini, semua mempunyai cara. Syekh Said Foda mempunyai cara, bagaimana cara Anda untuk belajar akidah. Lah, caranya Syekh Said Foda qawiyah, sakilah, berat. Yakni hanya apa ya? Muqaddimah itu mungkin hanya satu atau dua kitab. Setelah itu langsung kitab-kitab ilmu kalam tinggi-tinggi. Yang ini mungkin diawalinya dengan Syarah Umil Barohin. Niku awal. Syarah Sanusiyah niku apa? Awal. Syarah Sanusiyah itu bukan ujung akidah ya. Itu awal akidah. Itu belum masuk ilmu kalam. Itu hanya repair. Ini kan sugro-sugro tuh. Di atasnya nanti sugro ya. Sugro itu Sanusiyah itu. Ini ikhtisar daripada Sanusiyah. Ini dibuat oleh Imam Sanusi untuk ayahnya yang sudah tua. Jadi ayahnya sudah tua dan tidak bisa apa-apa. Minta ke anaknya, "Le, ya aku gekno kitab akidah sing sesuai nggih aku. Ambek syarahono titik-titik. Aku wis tuwek. Utekku diajak mikir abot-aboti engko malah stroke aku." Akhirnya digekne karo Imam Sanusi kitab syarah Sugro-Sugro dan syarahnya. Saiki wallahu a'lam ono ndak sing ngaji kitab iki ning Indonesia? Mungkin kalau saya ndak ngaji ya ndak ono sing ngaji. Apalagi di atasnya lagi Syarah Umil Barohin. Di Indonesia orang-orang saya banyak melihat sudah Syarah Umil Barohin tuh ujung sudah. Lek awakmu alim yo ngajine Syarah Umil Barohin. Tapi sekarang dikaji pun sudah banyak ngajinya kui sorokan. Ta'abudan, pokoknya waca wae. Berhatam sodaqallahul ilmu kalam ora iso kaya ngono. Itu di Al-Qur'an bisa, karena Al-Qur'an itu muta'abbad bitilawatihi. Ilmu kalam ndak ada. Anda membaca ilmu kalam lek ndak paham nggak dapat pahala. Kitab-kitab ilmu kalam itu bukan muta'abbad bitilawatihi. Ya sudah, seperti Anda baca-baca buku-buku biasa. Karena itu ilmu fikih, ndak ada fikih kita apa namanya? Ada definisi kitab Minhaj itu muta'abbad bitilawatihi? Ndak ada. Yang muta'abbad bitilawatihi itu hanya Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an yang menyusun tuh Allah langsung. Selain Al-Qur'an yang menyusun bukan Allah. Untuk muta'abbad bitilawatihi itu harus arifal, yakni muta'abbad bitilawatihi in arafa makna. Nah, itu kitab-kitab selain apa? Al-Qur'an. Kitabnya Syekh Said Foda fihi nau'ul quwah wa thiqal. Dia berat. Menjadikan kitab-kitab syarah Sanusiyah ini atau syarah Umil Barohin itu hanya sebagai muqaddimah. Sebagai apa namanya? Muqaddimah untuk ilmu kalam. Padahal kita umure 40 tahun baru belajar syarah Umil Barohin. Itu aja kalau sudah belajar di pondok 10 tahun, 15 tahun. Baru nanti setelah itu langsung syarah apa? Iktisad fil i'tiqad, syarah Nasafiyah baru. Ketika Anda masuk syarah Sanusiyah apa namanya? Syarah Nasafiyah baru awal ilmu kalam. Baru awal. Nanti setelah itu Arba'in fi Usuluddin, syarah Tawalik, baru syarah Mawaqif. Setelah itu Anda dikatakan sebagai mutakallim. Sekarang kalau saya tidak mengajar iktisad fil i'tiqad, mungkin tidak ada yang tahu apa itu iktisad fil i'tiqad. Yang itu adalah kitab karangannya Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali ini selalu disangka sebagai orang sakti. Karena yang dikaji itu Ihya Ulumuddin,
engko Amalia-Amalia, "Oh ini Amaliyah daripada Imam Ghazali." Akhirnya orang-orang itu menganggap Imam Ghazali ini koyok dukun, koyok orang sakti. Loh nggih napa nggih? Padahal Imam Ghazali ini yo ahli fikih. Kitab fikihnya ada 4 apa 5. Al-Basit, Al-Wasit, Al-Khulasoh. Sebagai ulama usul fikih, satu daripada 4 kitab usul fikih, rujukan. Salah satunya Al-Mustasfa lil Ghazali. Imam Ghazali seorang ahli ilmu mantik, punya 3 kitab ilmu mantik. Qistosul Mustaqim, Mihakun Nadhar, Mi'yarul Ilim. Seorang ulama mutakallim, seorang filosof mempunyai kitab Tahafutul Falasifah wa Maqasidul Falasifah. Lah bab-bab ini nggak tahu dibaca. Wis pokoknya Imam Ghazali kuwi sakti. Ketika berbicara tentang Imam Ghazali itu adalah sosok yang sakti, sing dibaca kuwi sing hikmah-hikmah, al-aufak-aufak. Lah ngono kuwi sing diwaca Imam Ghazali. Jadi akhirnya orang ketika mengetahui Imam Ghazali, wah iki sufi. Wah iki orang sakti, mumbul. Mahabbah mahabbah mahabbah. Ngono wis. Biasanya hanya apa namanya, semacam itu. Eee, ini adalah uslubnya Syekh Said Foda. Tapi ulama-ulama yang lain itu mempunyai uslub yang lain di dalam bagaimana cara mendalami ilmu kalam. Dan apa namanya, saya rasa kalau memang ingin mendalami ilmu kalam di Nusantara ini, tidak ada satu ulama yang lebih sesuai daripada Al-Imam As-Sanusi. Yang mana beliau itu selain mutakalim juga seorang sufi. Jadi dengan corak Nusantara ini sesuai. Yang sukanya apa namanya, tasawuf-tasawuf, thariqah-thariqah ini menjamur. Eee, tidak terlalu apa ya, mikir sing abot-abot. Anda kalau ngelihat di Indonesia, di Nusantara, di Malaysia, itu yang menjamur itu ceramah-ceramahnya ya sama-sama saja. Yang sedikit lucu. Lek ceramah itu rodok-rodok mikir, alah sepisan tok sesuk nggak diceluk maneh kuwi. Nggak diceluk meneh kuwi sesuk kuwi. Alah abot, abot sing lucu-lucu, apa maneh lek guyon-guyon masalah rondo, wah kuwi tambah kuwi malah apa jenenge, laris kuwi, wis sesuk wis anu jadwalnya sudah 10 tahun kami booking. Kalau semacam itu sudah. Tapi kalau sing abot-abot ndak mau sudah. Terus hikmah-hikmah itu suka. Nek kowe ngamalkan ini engko oleh iki. Kowe engko ngamalkan ini, utangmu lunas. Kayak iki, wah iku seneng wong-wong kuwi. Hal-hal semacam itu seneng. Semakin banyak anunya, semakin undangan Anda semakin apa namanya? Undangan Anda semakin banyak itu. Imam Sanusi, beliau itu mempunyai keistimewaan, beliau mempunyai manhaj yang khas di dalam ilmu kalam, di dalam mempelajari ilmu kalam dan sesuai dengan corak keilmuan Indonesia. Karena beliau itu antara ilmu kalam dan tasawuf. Karena itu kalau Anda melihat di Syarah Umil Barohin, di akhir daripada kitab itu, beliau berusaha untuk mengembalikan semua akidah yang sudah kita pelajari kepada zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini uslub yang jarang ulama itu membuat. Bagaimana irja'ul aqaid ila al-adhkar an-nabawiyah. Bahwasanya adhkar-adhkar nabawiyah itu bisa diistimbat daripadanya itu akidah. Karena itu adkar-adkar nabawiyah yang di-endorse oleh Rasul langsung, itu maknanya sangat kuat. Syahadatain. Itu kalau Anda benar-benar paham maknanya, di dalamnya ada 20 akidah, ada 20 sifat Allah dan sifat-sifat Nabi. Karena itu, yang berzikir dan memahami makna-makna ini, itu asarnya itu qawiyah. Langsung ada maknawiyah. Tapi kalau hanya berzikir, nggak ngerti makna nih, ya oleh pahala. Tapi ada lagi Ibnul Muqtaroh, istimbat akidah daripada azkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Loh, hal-hal semacam ini mungkin. Lah, untuk corak-corak keislaman Indonesia ini cocok. Anda akan melihat di dalam
Ini sugro-sugro dalam syarahnya, itu Anda akan melihat banyak sekali Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Jadi seneng. Wong-wong ini, wah kok ono Al-Quran nih, kok ono hadisnya, kuwi seneng. Kalau Anda melihat kita Rozi, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya belajar Arba'in fi Usuluddin, sudah 40 kelas. Kira-kira sudah membaca hampir 200 halaman. Itu hadisnya hanya satu. Hadisnya hanya Al-Quran hampir tidak ada. Karena hakikat ilmu kalam itu ya seperti itu. Dia ulumun akliyah. Dia ulumun akliyah. Selama ulumun akliyah ya tidak ada urusannya dengan kitab ataupun sunnah. Jadi uang ketika mau coba iki apa wae? Filsafat, haram, dosa, neraka, jahanam, wa bi'sal masir. Heeh, ayatnya ikut. Kenapa? Ya karena memang hal-hal semacam ini tidak ada. Hanya uang tidak gelem loh. Padahal DNA utama daripada ilmu kalam itu ya itu. Tapi ya tidak semua orang mampu. Ya levelnya orang-orang semacam kita itu ya levelnya apa? Imam As-Sanusi ini. Adapun Imam Rozi itu level lain itu. Itu level lain. Kuwi lek Ustadz Gofur belajar iku ndak minat kawin maneh kuwi engko sana. Jadi Imam Sanusi mempunyai style di dalam ta'amuk dalam ilmu kalam. Biasanya beliau memulai kok dari anak-anak kecil itu untuk belajar hafidah dan mufidah. Hafidah dan mufidah ini mirip-mirip seperti akidatul awam. Kemudian semakin semakin tinggi belajar apa jenenge mukaddimat. Dan beliau syarahkan juga, ada syarah mukaddimat. Syarah mukaddimat Sanusiyah. Dan saya Said Foda buat syarah untuk mukaddimat. Namanya Syarhul Jadid alal mukaddimat. Saya yang tasheh kitab itu, minimal separuhnya. Kita 200 halaman. Syarhul Jadid alal mukaddimat. Kemudian hatam itu belajar sugro-sugro. Ini, sugro-sugro ini. Kecilnya kecil. Juga ada syarahnya. Syarah sugro-sugro. Yang mana kitab ini dibuat oleh Imam Sanusi untuk ayahnya yang sudah tua renta. Bukan anak-anak muda seperti kalian. Anak-anak muda seperti kalian tuh zaman dahulu belajarnya itu syarah kubro. Bukan syarah sugro-sugro. Tapi syarah kubro ini kan kecilnya kecil. Seharusnya yang paling ujung, kubro. Syarah yang paling besar. Kitabnya Imam Sanusi bilang, Umdatu ahli taufik wa tasdid. Puncak daripada keilmuan ilmu kalam menurut Imam Sanusi. Setelah hatam kitab ini, mempelajari As-Sanusiyah atau dikenal dengan nama Barohin. Barohin itu nama lainnya adalah akidah sugro. Sugro kecil. Akidah sugro ini eh, apa namanya? Muannas daripada asgor. Asgor sugro. Akidah yang paling kecil. Tapi lihat bagaimana keilmuan kita menjadikan sugro ujung. Yang paling kecil adalah ujung. Karena itu ya jangan heran kalau ada yang langsung telepon Allah. Ya kalian jangan heran karena intinya hanya apa namanya akidah yang paling kecil. Ya ini inti ustad-ustad sing hebat mocone yo akidah sugro. Lek ndak hebat ya sudah sifat 20 ya wis. Kenapa? Ya karena corak keislaman kita semacam itu. Karena itu tadi katanya Ustadz Sofi ini tanah yang subur. Ditanami Syiah ya subur, ditanami hikmah-hikmah ngono ya ya subur. Ditanemi nabi, ya ono sing ngaku nabi ya subur. Ngaku malaikat lho ya subur, ya ono sing melok. Ngaku malaikat ya ono sing melok. Ngaku apa? Malaikat Jibril ya ono sing ya anu tanemane ya subur subur. Ya karena kenapa? Karena obat anti hamanya itu enggak pernah dipakai, yaitu apa? Ilmu kalam ini. Ilmu kalam adalah untuk membasmi akidah-akidah yang tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena itu saya harap kajian-kajian semacam ini semakin marak ya. Setelah akidah suro, kita naik lagi. Namanya akidah wusto. Akidah wusto. Setelah akidah wusto, akidah apa? Kubro.
Itu yang paling tinggi. Kita masih di mana? Sugro-sugro, cilik. Sing paling cilik. Wallah. Kuwi piye? Kuwi akidah opo itu? Yang itu mungkin kalau saya ndak buat daurah ya ora enek sing gawe apa jenenge? Daurah. Ya ini ironisnya kita mempunyai corak keilmuan di Indonesia. Ngalakulin, tapi, fadlullahil wasi', insyaallah dengan adanya daurah ini kita akan bisa untuk, apa namanya, terus menghidupkan cakrawala, eee, akidah ahli sunnah di bumi Nusantara ini. Amin amin ya robbal nah, cukup sampai sini mukadimahnya. Kita akan masuk, daurah kita. Kita tidak belajar syarahnya ya, karena syarahnya itu dawa. Tapi nanti mungkin beberapa penjelasan saya akan mulai dari saya akan ambil daripada syarahnya. Cuma yang kita baca adalah matan. Matan sugro. Seperti yang lalu kita baca matan muqaddimat, pada kesempatan kali ini pun akan kita baca matan sugro. Dan yang mana mungkin kita akan menyelesaikan dalam beberapa sesi yang akan datang kitab ini, mungkin tidak selesai. Jika tidak selesai, nanti kita akan selesaikan di kesempatan daurah yang akan datang, insya Allah. Kita tak perlu terburu-buru, karena ini ada rekamannya, jadi mungkin bisa di apa namanya, bisa diulangi. Ini bukan Al-Quran. Al-Quran salah, dibenernya selesai. Anda tidak, oh salah, melafatkan ain menjadi nga, qaf menjadi ga, aseqaf menjadi asegaf. Loh, Anda tidak akan dikatakan kafir atau ahli bid'ah. Pernah jenengan semacam itu. Salah moco, salah panjang pendek, salah idgham ikhfa, idhar. Dikatakan apa? Bid'ah. Orang kan. Ini hukumnya apa? Ya hukumnya dibenerne. Lek salah idhare yo dibenerne. Mocone orang ini, mocone ngene. Salah gunae yo dibenerne. Ndak ada tuh. Wallahu alam, saya tidak pernah melihat ustad-ustad Al-Quran ini ketika ono sing salah memaki atau dosa kowe. Semacam itu enggak ada kan? Enggak tahu. Jenengan kalau ada yang salah kan dibenernya tau Ustaz. Tidak pernah memaki dosa, ini mulut-mulut neraka ini. Ada semacam itu. Apa? Lihat dari rumah psikologinya. Tapi rata-rata ustad-ustad Quran ini baik-baik. Saya DNA daripada mempelajari Al-Quran semacam itu, salah dibenerin. Dan tidak ada yang sampai mengkafirkan gara-gara panjang pendeknya salah, gara-gara idghamnya itu salah. Di dalam fikih pun juga sama, selama tidak masuk di dalam ranah al-ma'lumin nadin bidoruro. Oh ini apa jenenge ketika tahiyat ndak apa? Tidak menggerakkan jari atau menggerakkannya ngene-ngene, orang ngene-ngene, ngene-ngene, kanan-kanan apa kiri-kiri ya wallah tidak ada yang mengkafirkan kan. Karena itu kesalahan di dalam fikih itu tidak terlampau berbahaya. Tidak terlampau berbahaya ya karena itulah yang namanya furu'iyah. Iki kunut apa ora, nggak ada masalah itu. Karena itu saya itu nggak terlalu menanggapi kalau soal-soalnya itu furu'iyah. Iki imame bismillahi ora banter kok. Moro-moro Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki sah apa ora? Lah sah. Wong membaca Al-Qur'an itu bukan membaca Al-Fatihah niku secara madzhabul arba'ah tidak mujma' alaih. Menurut Imam Abu Hanifah yang penting Anda membaca Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an tidak ada faqra'ul Fatihah, tidak ada. Yang ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang mudah daripada Al-Qur'an. Jadi hal ini masih di dalam kadar mukhtalafihi. Yang benar mana Habib? Yang benar itu baca bismillah apa enggak baca bismillah? Yang benar kuwi sing salat. Lek awakmu salat iku bener. Ya ini ranah-ranah apa jenenge ranah-ranah khilaf akidah enggak bisa semacam itu. Akidah enggak bisa. Anda salah satu saja itu bermasalah. Anda salah satu, oh Allah itu di atas. Allah itu di di arsy. Lu itu status Anda sebagai ahli sunnah dipertanyakan. Loh aku kunut kok.
Aku yo tahlilan no. Aku maulitan, bahkan aku tau maulitan kuwi kabeh tak waca. Mulai dari Dia Ulami, Simtudurol, Maulid Azab, Barzanji, kabeh tak waca. Tapi selama Anda meyakini Allah itu di atas, Anda ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang maulidan lah. Anda ahli bid'ah yang tahlilan. Itu tidak ada masalah. Gelar-gelar itu tidak ada apa namanya? Masalah wong Syiah juga maulidan kok. Tapi maulid ala Syiah lu nggak ada masalah itu. Inilah berbahayanya akidah. Karena itu untuk level ini kita tidak perlu apa namanya? Terburu-buru. Mungkin nanti akan ada beberapa pembahasan yang mungkin sama dengan pembahasan yang ada di mukadimat, tapi saya akan masuk ke lebih lebih dalam. Itu yang namanya belajar. Setiap kitab kita membahas lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Ketika kita sudah sampai kitab terakhir, masail-masail dalam kitab terakhir itu sudah lewat di otak Anda berkali-kali. Jadi wis apa jenenge? Wis mancep. Sama ketika Anda belajar Safinah, Muqaddimah, Fathul Qorib, Umdah, Fathul Mu'in, Minhaj. Ketika Anda membaca Masailul Minhaj, rata-rata masailnya sudah Anda baca di kitab-kitab sebelumnya. Jadi sudah apa jenenge sudah mancep dan jangan oleh wis tahu ki Beb, yo mbok sing liyane, yo sabar oh. Sabar lho, karena rata-rata orang itu ndak sabar. Banyak dari orang itu ndak sabar. Khatam Khatam Safinah pisan ndak gelem khatam maneh. Guru saya Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Jadi Mufti Tarim sekarang. Pala Mufti Tarim. Sebelum naik Muqaddimah Hadromiyah, menghatamkan Safinah 10 kali. Baru naik Muqaddimah. Kitab ning kene apa sing paling rendah? Tuhfatul Atfal. Apa? Yang paling awal. Awal Quran. Dhewe ilmi tajwid, jajal wis hatam sepisan, diulangi maneh apa gelem kowe? Wis aku wis tahu lho, iya wis aku ngerti awakmu ki wis tahu maca. Paham apa ora? Kan banyak kan orang-orang itu membaca tapi tidak paham. Anda kira membaca kitab agama ini seperti Anda membaca Naruto? Seperti Anda membaca One Piece? Loh, One Piece saja tuh ada murojaahnya. Naruto tuh ada murojaah. Loh, aku melihat Naruto. Ini apa? Ini murojaah Naruto dari awal lagi saya. Masya Allah. Yang saya lihat itu murojaah kitab dari awal. Ini enggak murojaah Naruto daripada awal. Loh, sistem ini untuk melihat anime itu ada. Seharusnya dalam ilmu agama itu juga ada. Mau kita kesusu, Ustaz. Penyakitnya penuntut ilmu kesusu. Kesusu lulus, kesusu rabi. Ya kok kuwi wonge. Sabar nggih, belajar ilmu, terutama ilmu-ilmu sing bahaya koyo ngene iki. Dia tidak bahaya-bahaya banget, istilahnya pemahamannya itu kudu bener. Karena itu kenapa step by step. Jadi mungkin masailnya akan sama tapi dengan level yang lebih apa namanya dalam. Wallahu a'lam. Oke, sebelum saya mulai ada yang mau tanya? Lek mboten saya mulai. Saya minum vitamin C biar kuat menghadapi kenyataan. Lho nggih ta Panda, Ustaz. Dikira urip iki penak ya. Apa? Engko uripmu pahit pisan ya. Menjadi ulama itu ndak enak loh ya. Menjadi ulama itu ndak enak karena Anda tahu yang orang-orang itu ndak tahu. Jadi orang-orang tuh ketidaktahuan tuh rahmat. Ketidaktahuan itu betul itu, ketidaktahuan tuh rahmat. Turumu kuwi penak. Ora mikir apa-apa. Mengetahui itu kadang-kadang itu membuat kita itu tidak tenang untuk hidup. Sampai kadang ini saya guyon dengan abang saya itu pengusaha. Ya namanya pengusaha itu kan agamanya kan ya dasar-dasar tok kan. Beda dengan saya yang seorang ustadz ini. Akhirnya saya itu ngomong, "Yo gantian yo. Aku jadi pengusaha, awakmu jadi ustadz." Kesel aku jadi ustadz. Kenapa? Ya karena
Kita mengetahui hal-hal yang tidak mereka ketahui. Iki haram, wong iki buat dosa, iki mati dalam keadaan kafir. Loh kita kan tahu apa makna mati dalam keadaan kafir, apa man kekal di neraka. Orang-orang awam mana tahu. Hanya kita tuh kayak mikir, pikiran terus. Ada kawan kita maksiat kepikiran terus. Kan tuh saya cek darah saya tinggi terus. Kenapa? Karena selalu apa? Kepikiran. Lah wong sing goblok-goblok itu turu enak banget. Mangan iki yo akeh, bojo yo akeh lah awak dhewe iki wis mangan ora enak, darah iki tinggi terus, bojo siji ngamukan pisan. Iya kadang kala itu kan ndak enak kan jadi apa namanya, jadi ulah. Iya apa ndak Ustaz? Anda jangan kira ustaz semacam ini tuh hidupnya enak, ndak enak. Ya kan tugasnya semacam itu. Tugasnya ustaz tuh semacam itu. Kalau ada ustaz uripe iku penak, Anda pertanyakan, "Sakjane iki awakmu ki ustaz apa duduk ta?" Loh iya itu. Kan biku uripe ya ora penak gitu loh. Ya karena apa ya, Nabi lihat Nabi itu hidupnya, perang dari sana ke sini. Malam yo wajib tahajud, yo iki dakwah. Wih terus semacam itu, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, semua ulama-ulama kita itu semacam itu. Hidupnya itu tidak apa namanya, tidak enak. Yo enak engko ning akhirat. Wong sing bukan ulama, rata-rata mereka enake wis ning donya. Engko ning akhirat ora penak. Ya sudah ini adalah takdir menjadi apa namanya, ustaz jenengan jangan delok, iki disalami, engko disalam templei. Ya itu hanya sedikit daripada keuntungan menjadi ustaz. Tapi hakikatnya ustaz yang hakiki itu ndak enak. Musuhnya akeh. Lho iya, musuhnya akeh. Jenengan ya, orang-orang tadi kan saya kan makan rawon gue. Makan rawon. Bakul rawon. Salaman dengan perempuan, cipika-cipiki. Ada yang mau komen? Nggak ada, ya biasa cipika-cipiki. Wong anjene bakul rawon. Jajan Ustadz Abdullah Murtado. Ketemu wong wedok ayu, salaman. Muah, muah. Piye kuwi kira-kira? Sesuk viral. Ini Bamurtado, pik Bamurtado mengajarkan ajaran sesat. Langsung semacam itu. Kenapa? Ya Ustadz. Langsung semacam itu. Ustadz. Karena Ustadz itu semua perbuatannya akan dicek. Dan jadi semacam itu. Nggak enak. Enak kuwi ning omah. Delok Naruto. Aman. Loh kita Ustadz ini ngelihat Naruto. Kalau ketahuan orang dibilang Naruto, delok Naruto ki sunah. Nyapa? Karena Ustadz delok Naruto. Enek Ustadz ngerokok. Murid-muridnya ngerokok kuwi sunah. Karena apa? Karena Ustadz kuwi ngerokok. Akhirnya mansana sunatan sayyiatan atau hasanah. Walaupun bisa diperdebatkan delok Naruto kuwi hasanah atau sayyiah. Cuma ada mansana sunatan. Ya sudah ini apa namanya? Menjadi ustadz resikonya memang semacam itu. Kalau ustadz itu hidupnya ya selalu dengan pergolakan pikiran, selalu dengan belajar, selalu banyak musuhnya. Salah omong titik aja, salah omong titik kalian akan dipertanggungjawabkan. Apalagi sekarang ini zaman-zaman ini viral, zaman-zaman ini TikTok. Pleset titik aja. Qomatil dunya. Aqamati dunya walam yukitha. Maksudnya donya kuwi ngadeg ndak iso lungguh meneh. Ndak iso apa jenenge lungguh meneh. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Jahit jidan. Sudah berapa menit? Oh, masih awal lagi. Jahit. Kita akan mulai di dalam kitab Matan Sugro Sugro. Dan kitab ini kitab akidah. Tapi ada masuk-masuknya daripada ilmu kalam. Saya ulangi lagi, ilmu kalam itu adalah ilmun yuktadaru ma'ahu ala isbatil aqaid diniyah birad disyubah wadaf il hujah. Apa wadaf biradil ilmun yuktadaru ma'ahu ala isbatil aqaid diniyah bi iradil hujaj wadaf ish syubah. Ini adalah definisi daripada ilmu kalam. Yang intinya ilmu kalam ini berbeda dengan akidah. Yang mana kalau akidah itu mengajarkan kepada Anda apa yang wajib Anda yakini. Itu akidah.
Dan mudah, 4 jam, 5 jam selesai itu. Karena, oh ini wajib Anda yakini, ini tidak wajib Anda yakini. Yakni akidatul awam selesai. Tapi ilmu kalam tidak semacam itu. Ilmu kalam itu ilmu yang mempelajari tentang dalil kebenaran akidah Anda. Karena akidah jika tidak ada dalilnya, tidak ada perbedaan daripada aspek kebenaran antara akidah kita dan akidah selain kita. Akidah Nasrani, Nasrani juga mempunyai akidah. Ya tidak. Buddha juga mempunyai akidah. Bahkan ateis pun juga mempunyai akidah. Islam pun juga mempunyai akidah. Apa perbedaan akidah Islam dan selain Islam? Kita di dalam Islam itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi yang dikenal dengan nama ilmu usuluddin, ya ini. Namanya ilmu kalam. Yang mana tugas daripada ilmu kalam itu membuktikan kebenaran akidah. Jadi di dalam ilmu kalam mungkin akidah akan dipelajari tapi tidak dominan. Ada ilmu akidah itu ada. Dengan makna akan disebutkan dalam ilmu kalam itu beberapa mafahim akidah. Apa itu makna esa, apa itu makna kudroh, apa itu makna irodah, itu ada. Cuma wallahu a'lam yang saya perhatikan itu tidak dominan di situ. Karena memang ilmu kalam dibuat bukan untuk itu. Walaupun di antara bagian daripada ilmu kalam ya bayan mafhumil aqaid. Yang saya katakan ini adalah wadhifah tasawuriyah. Wadhifah menjelaskan. Dijelaskan dulu. Dan ini wadhifah yang penting tapi tidak berbahaya. Wadhifah ilmu kalam yang kedua, wadhifah tasdikiyah. Tugas tasdiki. Apa itu tugas tasdiki? Setelah Anda menjelaskan mafahim akidah, apa itu makna esa, apa itu makna kidam, apa itu makna bakok, apa itu makna mukhalafah lil hawadis. Setelah itu Anda membuktikan kebenaran apa yang Anda jelaskan. Karena saya bisa paham apa yang Anda katakan, tapi apa yang Anda katakan itu benar, itu cerita yang lain. Jadi tidak bisa Ustadz Gofur, Anda mengatakan, Anda paham apa yang saya katakan. Saya paham. Tapi apakah yang saya pahami daripada apa yang Anda katakan itu benar? Makna kebenaran ini apakah sesuai dengan realita? Karena akidah Nasrani bisa difahami. Akidah Buddha bisa difahami. Akidah ateis bisa karena itu ada kelas-kelas. Saya pernah ditawari masuk Universitas Filsafat Katolik. Tuh, saya ingin itu sebenarnya. Karena saya sudah bosan dengan kebenaran ini sudah. Saya bosan dengan kebenaran. Saya ingin melihat wong-wong sing ndak bener iki piye to sakjane. Kita kan setiap hari kan delok ahli sunnah, wong api-api terus. Kita harus tahu yang ndak bener kuwi piye dan ini adalah tugas mutakallim. Lah mau kira mutakalimin mau ngerti sing bener-bener tok. Lu ahli Quran mosok hanya mengetahui qiraat yang bener-bener tok. Ada yang ndak bener, di antara yang ndak bener mustaqim dibocok mutakim. Lho kan orang-orang bener loh. Bisa, orang kalim juga begitu. Harus mengetahui yang ndak bener juga. Bukan untuk diikuti, tapi untuk dibatalkan. Loh semacam itu. Anda jika guru saya Said Foda itu membaca tentang sihir. Sihir itu sihir, walaupun tidak pernah praktek ya. Membaca, jadi tahu kalau enek uang sihir, alah iki sihir ngapusi iku duduk karomah. Karena sekarang ini banyak dukun-dukun mengaku wali. Lah uang orang ngerti. Dikira dukun kuwi wali dan dulu banyak dukun ngaku nabi. Dan itulah sebab diutusnya Harut wal Marut. Wa ma unzila alal malakaini bibabila haruta ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Karena di Babilonia dulu itu penyihir iku akeh, nabi yo enek. Tapi ketokane penyihir luwih viral daripada nabi. Jadi akhirnya nabi ku ora payu.
Orang-orang awam kan orang ngerti toh perbedaan antara penyihir dan nabi. Didatangkanlah Harut dan Marut untuk mengajarkan iki lho sihir. Lah iki jenenge sihir, iki jenenge mukjizat. Ketika mengajarkan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya mengajarkan perkara-perkara yang tidak benar. Jangan kalian kafir. Kalian cukup tahu untuk menghindari ini. Ben ngerti perbedaan sihir dan mukjizat. Karena sihir tidak akan bisa mengalahkan mukjizat. Sihir itu menipu mata. Atau sesuatu yang bisa Anda pelajari. Anda kalau ingin belajar sihir, bisa. Sampai ada kan sekolahnya Harry Potter itu. Oh, saya siapa guru Anda? Alvis Dumbledore. Wah. Itu bisa dipelajari, tapi mukjizat, apa bisa dipelajari? Saya mau belajar membelah laut, selasa membelah laut. Kue belah duren ya selesai. Kue belah kerupuk aja salah. Selesai. Loh, ini tidak bisa dipelajari. Imam Ar-Razi punya kitab Makhtut namanya Sirrul Maktum. Sirrul Maktum mengajarkan tentang sihir, apa itu sihir, apa kuwi syakwadah, apa itu naironjat, apa kuwi karomah, apa itu mukjizat. Imam Bakilani punya kitab namanya Al-Bayan fi Mafhumi Sihir wal karomah wal mukjizat wal wan naironjat. Ya tentang hal-hal semacam itu. Ben awakmu kuwi iso membedakan. Jadi mutakalimin itu juga mempelajari hal-hal yang tidak benar. Untuk menjelaskan loh, Imam Ghazali mempelajari filsafat. Sampai beliau mengatakan, levelku dalam ilmu filsafat ngalang-ngalai Ibn Sina wal Farabi. Imam Ghazali mengetahui tentang apa itu filsafat. Ya ini wadifah yang kedua daripada wadifah kalamiah itu isbat. Membuktikan kebenaran apa yang Anda pelajari. Tanpa dibuktikan kebenaran itu, akidah Islamiyah itu tidak jauh beda dengan akidah Nasraniyah. Ya sama-sama ideologi, sama-sama akidah. Bedanya apa akidah Islamiyah dengan yang selainnya? Akidah Islamiyah bener. Nah, toh. Akidah Nasraniyah kuwi ndak bener. Oh, Habib tendensius. Tendensius piye? Lah Anda sebagai seorang muslim itu ya alif ba taknya Islam harus mengakui yang benar itu hanya Islam, sing lainnya kuwi ora bener. Loh, dalile apa? Lah iku tak ajari dalile kuwi. Ada ilmu yang mengajarkan itu namanya ilmu kalam. Tugas yang kedua daripada ilmu kalam ini dikenal dengan nama wadhifatun tasdiqiyah. Apa itu wadhifatun tasdiqiyah? Wadhifah untuk membenarkan apa yang sudah kalian pahami. Yang pertama, wadhifah tasawuriyah, wadhifah bayaniyah. Yang kedua, wadhifah tasdikiyah. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Wadhifah jadaliyah. Jadaliyah niku wadhifah untuk mendebat. Loh, nggak kan saya beberapa bulan yang lalu itu ada debat. Ngikuti nggih? Debat di Malaysia. Debat masalah apa namanya? Masalah ru'yatullah. Kok Habib kok debat? Habib ini ceramah loh, bukan, gak semacam itu. Ini adalah wadhifah alamiah. Wadhifah mutakalimin. Bukan hanya menjelaskan dan membuktikan, tapi membatalkan. Dan membatalkan itu ya dengan cara berdebat. Dan itu wadhifatul ambiya. Nabi Muhammad yo debat. Nabi Ibrahim yo debat. Nabi Ibrahim itu debat. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi Muhammad sampai minta mubahalah. Diajak debat. Orang-orang itu diajak debat berkali-kali sama Nabi Muhammad. Ya karena litamamil hujah semacam itu. Jadi mutakalim tidak boleh dia diam. Ketika ada akidah yang tidak benar, dia diam tidak boleh. Harus apa namanya? Harus dia komen pasal itu. Ya sebisanya. Ono wong sing langsung telepon Allah. Nah, kuwi dia harus komen.
Ini akidah ini benar atau tidak? Kemudian ada akidah Wahabi, dia mesti komen. Ada akidah-akidah yang lain, dia mesti komen. Lah ini yang membuat mutakalimi musuh akeh. Kenapa? Karena tidak bisa melihat kebatilan. Setiap ada kebatilan ki mesti apa jenenge? Komen. Setiap ada kebatilan mesti kok komen. Di sini masalahnya ya nih. Dan ini wadifah yang ketiga ini yang kelihatannya lebih viral daripada wadifah yang pertama dan wadifah yang kedua. Akhirnya dikatakan ilmu kalam ini ilmu jadal. Jadal itu, Anda tahu jadal ya? Jadal itu mengkepak. Jadi ada perempuan nih rambutnya dikepang nih dibilang sya'ruha mujaddal, dikepang. Lah, kalau Anda ketangkep polisi, wa naudzubillah ya, aja sampai ketangkep, ketangkep bojor apa-apa, ketangkep polisi sing ojo. Kalau Anda ketangkep polisi, kan tangannya bukan diborgol, dipelintir gitu. Lah, itu juga dalam bahasa Arab ya duka mujaddalah, dipelintir tanganmu. Loro apa ndak? Loro. Jadal kuwi, jidal kuwi loro ya jelas. Jadal kuwi loro. Anda dimaki-maki, Anda di depan orang tidak bisa berhujah. Dan Anda akan menyakiti hati orang dan orang akan tersakiti. Lek biasanya lek hatine sakit, dia dipermalukan, pegel. Lah kalau dia sudah pegel, biasanya wis oleh bahasa Jawa ini satru, ndak gelem ngomong. Tapi ya sudah, ini adalah wadifatul mutakalimin, wadifatun jadaliyah yang biasanya menyakiti hati orang. Loh, dosa? Ya ndak dosa. Wong ini menyakiti hati orang untuk li'i'la'i kalimatillah. Lah kalau debat kui untuk akidah dosa, ya maknanya Nabi Muhammad berbuat dosa. Nabi Ibrahim berbuat dosa. Wong jangankan debat, wong jihad aja masyru'. Maknanya Allah memerintahkan wajadilhum billati hiya ahsan, ada. Apa katanya Nabi Nuh? Ya Nuhu qad jadal tanah. Fa'aktarta jidalan. Aku iki wis berdebat, wis kakek debat kowe karo aku iki. Wis kesel aku. Faktina bimata iduna. Wis langsung ngetekakno apa? Adab-adabi tekakno. Aku sampe debat-debat ngene wis ora mempan aku. Utangku wis akeh, wis ora mempan ngono-ngono kuwi. Hanya langsung diturunkan oleh Allah apa namanya? Langsung adab, ndak usah langsung ngomong. Jadi debat-debat ini adalah wadhifatul ambiya dan saya rasa perdebatan semacam ini perdebatan dengan ilmiah ya. Ini harus disemarakkan lagi. Mungkin di Bamurtado ini ada simulasi debat. Wa kanal mutakalimin hakada. Dulu kita sama Syekh Said Poda itu besok debat. Kamu ahli sunnah, saya Mu'tazilah. Jadi Syekh Said belajar apa saja hujah Mu'tazilah, kita belajar apa saja hujah ahli sunnah. Kemudian berdebat dalam satu masalah. Kowe ngomong ini biar simulasi. Ketika itu kan yang datang kan tuwek-tuwek kan. Debat karo Syekh Said. Lah Syekh Said Foda itu kalau debat ini kuat. Bisa bertahan 10 menit sudah alhamdulillah. Yang tuwek-tuwek itu pas mau datang ngelihat kaca. Ya Allah, uanku wis akeh. Kok aku ate debat karo Syekh Said. Engkau aku dipermalukan gitu loh. Aku mau kok debat iki enggak sito apa jenenge enggak siko. Teko. Kenapa? Karena menyakitkan, takut nggak jadi datang. Padahal hanya sebuah simulasi saja, bukan bukan hakikat daripada debat. Wakana apa namanya uslubul tadris semacam itu. Imam Abu Hanifah sebelum ada fatwa dikumpulkan kabeh murid-muridnya Muhammad apa namanya Abu Yusuf. Dikumpulkan semua murid-muridnya Abu Hanifah. Iki aku ono masalah dilempar, ayo diskusi, ayo debat. Loh hal-hal ini normal. Mau sekarang kita itu mau debat ojo, engkau menyakiti hati. Yo jangan salahkan. Banyak yang telepon Allah, akeh sing telepon malaikat Jibril, sakeh engko bar iki. Engko telepon Allah, telepon malaikat Jibril, engko telepon setan, engko telepon macam-macam. Karena uslub-uslub semacam ini di Indonesia nyaris tidak ada. Nyaris apa namanya? Tidak ada. Yang ada itu tamrinul khitobah, banyak. Nggih apa nggih? Nih di sini ada tamrinul khitobah, Ustaz Abdullah Murtado.
Belum. Biasanya di pondok saya Darut Tauhid ada, setiap hari Jumat. Tamrinul Khitobah, tapi Tamrinul Jidal tidak ada. Wallahu alam, saya tidak pernah lihat ada pondok, ada Tamrinul Jidal. Paling pol ada Tamrin Bahsul Masail. Tapi Tamrinul Jidal hampir tidak ada. Ya ini hal-hal yang harus dihidupkan lagi. Ya inilah wadifah daripada ilmu kalam. Wadifatun tasawuriyah, wadifatun tasdikiyah, wadifatun jadaliyah. Ini adalah hakikat daripada ilmu ilmu kalam. Wallahu a'lam jaijidan. Ada yang mau tanya? Dan ilmu kalam itu bukan filsafat ya. Banyak orang-orang ini tidak bisa membedakan antara ilmu kalam dan filsafat. Ilmu kalam adalah Anda membahas tentang hal yang ada pada dunia ini untuk mencapai kebenaran. Itu namanya ilmu kalam. Tapi ilmu kalam terikat, dia terbatasi dengan al-maklum minadin bidaruroh. Dengan makna ijtihad Anda di dalam alam semesta ini. Untuk sampai ke dalam kebenaran, tidak boleh hasilnya bertentangan dengan al-maklum minadin bidaruroh. Tidak boleh hasilnya bertentangan dengan keesaan Allah. Tidak boleh hasilnya bertentangan dengan Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Oh, saya berijtihad bahwasanya hasilnya Tuhan itu dua. Oh, tidak oleh. Ulangi ijtihad Anda. Maknanya ijtihad Anda itu salah. Kalau Anda ingin menjadi seorang mutakalim. Kalau Anda tidak ingin menjadi seorang mutakalim, aku ingin menjadi seorang filosof. Tidak ada masalah. Karena ilmu filsafat adalah ijtihad di dalam segala hal yang ada di dalam dunia ini, berpikir menggunakan dan pada segala hal yang ada pada dunia ini tanpa terikat apapun. Dia bebas, free. Karena itu hasilnya juga bebas. Kadangkala Tuhannya itu pohon, Tuhannya itu patung, apa? Tuhannya sapi. Nggak ada masalah. Filsafat kok. Dia tidak terikat dengan apapun. Apalagi terikat dengan al-maklum minadin bidoruro. Ilmu kalam tidak bisa. Ilmu kalam mesti terikat dengan al-maklum minadin bidoruro. Semua hasil daripada pikiran Anda, jika bertentangan dengan al-maklum minadin bidoruro, maknanya salah. Anda mesti mengulangi ijtihad Anda. Walaupun Anda tidak tahu di mana salahnya. Tapi ulangi, jelas kuwi salah. Salah ini ngendi ya wallahu a'lam. Pokoknya salahnya apa kok salah? Bertentangan dengan al-maklum minadin bidoruro. Loh nyapa kok salah? Ya karena Anda berijtihad sebagai mutakalim. Anda sebagai seorang muslim. Kalau Anda tidak mau menjadi seorang muslim dan mutakalim, ya itu benar menurut Anda. Nanti bisa didiskusikan. Kalau Anda ingin menjadi seorang mutakalim dan menjadi seorang muslim, hasil dari ijtihad Anda, cara ijtihad Anda terbatasi dengan al-maklum minadin bid-darurah. Maka ilmu filsafat lebih umum dan lebih simpel, ilmu kalam lebih khusus dan lebih kompleks daripada ilmu filsafat. Dan ilmu kalam lebih kuat berkali-kali lipat daripada ilmu filsafat. Jadi Anda ketika mendengar Immanuel Kant, David Hume, Nietzsche, Rawls, Anda jangan apa ya, jangan wah itu mereka itu rata-rata itu kalau kata Syekh Said Foda itu budayawan. Ya sekarang itu maaf ya kalau Anda melihat seperti Sujiwo Tejo. Anda mau ingin mengatakan beliau itu ulama? Tidak, budayawan. Ya sama seperti filosof-filosof zaman dahulu seperti ya, zaman sekarang seperti Nietzsche, Hegel. Hegel itu Pedri, pendeta. Dia pendeta. Dia pendeta. Pendeta kan namanya pendeta kan sering kuliah kan apa? Ceramah di apa? Ceramah di gereja, pidato. Pidato ya kita kan kalau Habib, Ustadz kan ceramahnya di mimbar. Mereka ceramahnya di gereja untuk setiap hari Minggu itu. Jadi Hegel itu ingin dia melihat kok filsafat Kristen ini ya. Aku ingin membuat filsafat Kristen sendiri yang aku bisa untuk mentafsirkan nusus.
Injil dengan filsafat itu, yakni huwa aroda an yu'id tafsira nusus Injiliyah. Loh, nggak salah, itu keinginan itu urusannya apa namanya, Hegel, itu urusannya Hegel. Kita sebagai muslim, kita jangan terkejut dengan nama-nama barat-barat ini. Kita punya ulama jauh lebih kuat daripada mereka ditumpuk 4, ndak iso ngalahkan Imam Rozi. Ndak iso ngalahkan Sa'duddin Tiftazani. Hadzaula kibar ulama jibal. Yang Anda sekarang itu baca kitabnya, kalau Anda bisa paham, tak sungkem jenengan. Loh, itu bukan saya mengada-ngada. Anda bisa paham Syarhul Mawaqif, saya sungkem Anda. Sudah usah bisa paham letter leke saja itu loh. Fi ghayatis su'ubah. Fi ghayatis su'ubah. Yang mana kitab-kitab itu dulu dipelajari oleh para penuntut ilmu. Syarhul Mawaqif, Syarhul Maqasid. Dulu Al-Imam Dawani mempelajari Syarhul Mawaqif 5 tahun dengan para penuntut ilmunya. Benar-benar dibaca harfan, harfan seperti kalian membaca Al-Qur'an harfan-harfan, mereka mempelajari Syarhul Mawaqif harfan, harfan-harfan. Jadi ada ilmu yang lebih kuat daripada apa namanya, filsafat. Cuma tidak pernah dihidangkan dengan layak. Jadi ketika Anda itu masuk restoran, menu ilmu kalam itu enggak ada. Yang ada hanya menu-menu apa? Filsafat. Filsafatnya Hegel, filsafatnya Immanuel Kant, filsafatnya David Hume. Itu filsafat-filsafat yang ditawarkan filsafat-filsafat mereka. Tapi tidak pernah ditawarkan ada falsafatul Ghazali, ada falsafatul Razi, ada falsafatul atau kalamul Tiftazani, kalamul Jurjani, kalamul Baidawi. Tidak pernah kalamul Bakilani. Coba kita bisa menghidangkan ilmu-ilmu mereka, pendapat-pendapat mereka dengan level yang sama. Bagaimana mereka menghidangkan filsafat, saya rasa setengah daripada mutafalsifun itu akan taruh jauh kepada apa namanya? Ilmu kalam. Karena kita tidak bisa untuk menghidangkan itu. Yang kita hidangkan ya hikmah-hikmah itu. Telepon Allah. Nah, itu itu ya jelas daripada telepon Allah, ya karuan aku belajar filsafatnya Hegel. Ya aku tak belajar karuan filsafatnya Emmanuel. Emmanuel kan ya jelas itu yang Anda hidangkan semacam itu kok. Yang Anda hidangkan, oh lah aku maca iki iso mumbul. Wah iki apa? Raja. Apa? Kebal. Ya belajar filsafat-filsafat Hegel. Karena Anda yang Anda hidangkan hal-hal semacam itu. Coba Anda hidangkan falsafatul Razi, falsafatul Tiftazani, apa makna irodah, apa makna kudroh. Saya yakin minimal setengah daripada mereka akan apa namanya? Akan banting setir karena jauh lebih kuat daripada filsafat. Tapi lil asaf, ustadz-ustadz kita masih belum sampai apa namanya? Ke sana. Ironis kan? Sangat-sangat ironis. Karena itu ya kalian jangan terkejut kalau di Indonesia ini subur segalanya ini ya namanya. Subur segalanya ini. Mungkin sebentar lagi ada yang ngaku nabi lagi di Songosari ini. Mungkin Nusa Sofi mau ngaku nabi. Hada Nabi Yusofi. Minas Sofa. Lo nanti ikut juga banyak mukjizatnya apa? Oh, mukjizatnya saya bisa mengendalikan pita suara. Oh. Ada juga akan banyak. Wis to yakin 1000 mesti oleh jenengan. 1000 pengikut itu. Wong Lia Eden saja banyak pengikutnya, apalagi jenengan lebih menjual. Nah, apalagi Nabiul Murtado ini, oh lebih banyak lagi ini. Hah? Sudah Murtado. Sudah Murtado, teridoi. Jadi, oh Murtado, teridoi. Murtado Al-Azali. Oh. Teridoi sejak zaman apa namanya? Azali. Selesai masalah sudah. Itu yang ikut akan banyak itu. Ya karena kenapa? Karena minimnya ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang hal-hal semacam ini. Wallahu, niki perbedaan sedikit antara filsafat dan ilmu kalam. Agar tidak disalahartikan dan tiada dusta di antara kita. Dikira Habib Ali ngajarni filsafat. Habib Ali ngajarni debat. Loh, orang ini ilmu-ilmu Islam kok. Loh, saya ini lo ngajar ini bukan daripada Immanuel Kant. Saya ngajar pada Imam Sanusi. Iya, Imam Sanusi saya ngajar. Anda mau menuduh Imam Sanusi filosof kan?
Asyik mengajar daripada Sa'duddin Tiftazani. Wih, berarti Sa'duddin itu falsafat falsafat, yo ada kemungkinan. Tiftazani kuwi filsafat ada, juga ada kemungkinan Anda salah paham. Kemungkinan yang paling besar Anda yang salah, lebih baik aku menuduh Anda daripada menuduh Tiftazani. Kenapa? Kowe kakek ndelok Naruto. Ah, dadine kaya ngene iki. Lho nggih apa ndak, Ustaz? Iya, selalu menuduh, tidak pernah menuduh dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Mau tanya? Apa? Silakan. Yang Ayo pertama sih, biar kuat menghadapi menghadapinya. keputusan. Yang pertama, sedikit apa namanya, ya komentar tentang memang sekarang banyak di antara kita yang enggan ngajari debat, Betul, atau ada yang terburu-buru suka ngajari debat tapi tidak diisi dengan betul, ilmu. Itu juga menjadi problem ya. Jadi perdebatan itu akhirnya ya ya debat kusir, tidak diajari kontennya tapi terburu-buru dilatih untuk debat. betul. Kemudian yang pertanyaan yang ini terkait tentang kitab apa namanya, eh, Arba'in Masail, Arba'in Masail Imam fi Rozi. ya Imam Rozi itu apakah sudah 40 masalah ini masalah di dalam usuluddin kan ya. Dalam usuluddin sudah terangkum di situ semua. Eh, kan istilahnya kalau khilaf di dalam masalah furu seperti yang sering kita bahas, ya seperti tadi juga antum singgung, ya tidak terlalu Berbahaya juga. berbahaya. Tapi kalau dalam usuluddin lawazimnya nanti banyak dan lain sebagainya. Betul. Itu untuk usuluddin di dalam akidah Islamiyah itu sudah rangkum di dalam 40 itu ya, di dalam Rozi itu. Karena saya pernah juga ditanya tentang ketika menjelaskan tentang masalah furu'uddin dan usuluddin, pernah ditanya sebetulnya poin-poin usuluddin itu apa saja. Kalau bisa disebarkan luas kan orang jadi bisa mengidentifikasi mana perbedaan-perbedaan yang ujungnya adalah kemungkaran dan mana yang harus disikapi dengan tasamuh gitu. Ini kemudian yang ketiga, Habib, terkait tentang al-ma'lum minad din bid mohon mungkin eh, dan didapatkan al-ma'lum minad din bid itu tentu asalnya dari ilmu doruri kan, al-ilmu ad-doruri. Kaitannya kan ada tentunya. Lalu kemudian eh, di dalam istilah di dalam istilah kita ada al-ma'lum minad din bid di mana ini pasti ya sudah tanpa perlu angen-angen yang dalam, orang pasti tahu ini hukumnya adalah seperti ini. Mau itu orang uh, awam Alim. maupun orang alim, Betul. bahkan orang kafir sekalipun. Nah, mungkin apakah bisa dibantu untuk kadang kami mengajarkan tentang al-ma'lum minad din di beberapa asatidz mengajarkan ke anak-anak didiknya di kelas itu agak kerepotan karena ini istilah ya di terminologi di dalam pelajaran. Apakah ada Apa bisa saja? dibantu menjelaskan tentang ketika membahas tentang ada ilmu muktasab, ilmu daruri, kemudian ilmu daruri itu nanti kaitannya apakah ada dengan al-ma'lum minad din bil darurah itu, kalau memang ada, nanti tartib penjelasannya itu bagaimana yang enak. Begitu ya. Yang pertama itu masalah debat ya, yakni kita ini mungkin kalau mengajari debat nanti terlalu awal mengajari debat akan menjadi debat kusir. Nggak ada masalah, namanya juga latihan. Yang namanya latihan tuh pasti ada kesalahan, namanya juga latihan. Orang kan kalau belajar mobil awal-awal yo nyerempet, nyerempet pelang, nyerempet truk. Kalau Ustadz Sofi nyerempet rondo. Lah. Loh, biasa itu. Itu namanya apa? Oh, namanya juga latihan kok. Karena itu, sebelum Anda berdebat ada yang namanya latihan dulu. Jadi biar nanti contohnya ada perdebatan awal-awal coba Ustadz Sofi dengan Ustadz Abdul Ghafur. Nanti Ustadz Murtadho sebagai pengomentar. Oh, ini
debatnya ada musodharoh alal matlub. Ini tidak ini apa namanya, ini dalilnya ghairu mu'tabar. Ini hujjah bila sanad, ini ma'as sanad, ini sanadnya semacam ini. Ini hal-hal semacam ini yang mesti kita biasakan. Oh, namanya juga latihan loh, Ustaz. Seperti kata kita di Darut Tauhid itu, baru masuk sudah disuguhi tamrinul khitobah. Loh kan sebelum khotbah itu harus ada apa namanya, madahnya dulu kan, harus ada ilmunya. Khotbah tanpa ilmu bagaimana? Tapi minimal kita yang baru masuk pondok ini melihat cara-cara untuk khotbah. Oh, caranya khotbah iki ngene. Dan itu sangat bermanfaat. Ketika sudah jadi habib semacam ini, ya rata-rata khotbah saya terinspirasi dengan apa yang saya, eee, lihat selama 6 tahun di Darut Tauhid. Padahal pada saat awal-awal yo aku orang ngerti iki opo, tapi bermanfaat. Kenapa? Salah salah benar nggak ada masalah. Wong namanya belajar tamrin kok. Sama, begitu pula debat. Walaupun mungkin terlalu terlalu awal atau orang ini tidak mempunyai mada, wong namanya juga apa? Bela belajar. Mungkin yang boleh, tamrinul jidal itu mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun baru baru boleh. Dan tidak mesti benar, tapi minimal Anda mengetahui rambu-rambu untuk berdebat. Dan nanti itu akan sangat apa namanya, akan sangat berguna seperti latihan bahsul masahail. Saya rasa kita mesti berpikir daripada aspek ini, Ustaz. Tadi yang kedua masalah usuluddin ya. Arba'in fi usuluddin itu memang dia itu ada sekitar 40 mas, ada 42 atau 43. Dan Arba'in fi usuluddin bukan kitab ilmu kalam rendahan ya. Itu sekitar ada 500 halaman. Dan di dalam kitab itu dibahas semua masalah usuluddin atau minimal mayoritas masalah usuluddin dari akarnya dan syubhat-syubhat yang mungkin ada di dalam setiap masalahnya. Dan Imam Rozi lebih menjelaskan syubhatnya daripada masalahnya. Jadi kalau masalah mukjizat contohnya, dijelaskan 10 halaman. Yang 2 halaman itu tentang hakikat daripada mukjizat, mafhum daripada mukjizat, bukti daripada adanya mukjizat. Yang 8 halaman menjelaskan tentang pendapat-pendapat yang tidak setuju tentang mukjizat. Ini jangan-jangan sihir, jangan-jangan itu bukan Allah, jangan-jangan ini jin, jangan-jangan ini setan, jangan-jangan Nabi bohong. Loh kan tidak pernah berpikir semacam itu kan? Jangan-jangan yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan daripada Allah itu daripada jin. Mungkin apa enggak? Loh ini sebuah kemungkinan yang mungkin Anda akan ditanyai itu. Jangan-jangan itu bukan mukjizat, itu sihir itu. Itu jangan-jangan bukan Allah, tapi dan ada yang mengatakan macam itu ya. Itu bukan mukjizat, itu memang fenomena alam. Dan Nabi Musa tahu kapan fenomena itu terjadi. Karena itu wani ngelawan Firaun. Jadi para nabi ini hakikatnya bukan utusan Allah. Orang-orang pintar, orang-orang jenius. Yang bisa mengetahui apa? Yang bisa mengetahui tanda-tanda alam semesta, kapan terjadi bencana. Lah, oh bencana akan terjadi 5 menit lagi. Terus dia gaya-gaya. Aku adalah utusan Allah. Dalilnya adalah laut ini apa? Terbelah. Tepuk tangan kabeh. Mungkin apa enggak semacam itu? Loh, ini kan adalah syubhat-syubhat yang disebutkan oleh Imam Rozi, kemudian dijawab. Karena itu, uslubnya Imam Rozi ini tidak sesuai untuk pemula. Karena menjelaskan yang batil lebih detail daripada yang hak. Orang-orang yang awal-awal dikira nanti akhirnya ketika belajar kitab Arba'in lebih paham yang batil daripada yang hak. Akhirnya menjadi ahlul batil, walaisa ahlul hak. Karena itu Imam Sanusi sendiri di dalam kitab Barohin mengharamkan qiraatul kitab-kitab Imam Rozi, kitab Syarhut Thawalik yang akan saya baca dengan Syekh Said Foda diharamkan bagi pemula. Bagi pemula ya jelas, baru masuk Bamur Tato, baru masih ihdinas siratal mustaqim. Nastangin. Oh, masih nastangin kok belajar qiraatul asyroh. Masih nastangin kok baca qiraahnya Qalun. Haram apa enggak itu? Haram, haram Anda baca qiraatul Qalun bagi yang masih awal.
level Anda sekarang tahsinul makhorijul huruf. Loh saya itu dulu tahsin makhorijul huruf 1 semester di Ahqaf. Bendino ro, cim 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 kayak 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 wong goblok. Selama 1 semester. Tapi sekarang faedahnya bagus, makhorijul huruf jarang yang salah. Waladdolim, bukan waladdolim, waladolin. Loh semacam itu. Apa ya, ada kitab yang memang untuk mubtadi', ada kitab untuk muntahi. Arba'in fi Usuluddin bukan untuk kitab orang awam itu. Itu kitab minimal untuk tengahan. Ndak semua orang boleh belajar itu. Saya dulu ketika belajar dengan Syekh Said Foda, kefahaman mungkin hanya 50% dalam kitab itu. Kemudian saya ulangi lagi. Saya mengulanginya sampai 3, 4 kali. Setiap lebih setelah membaca, tambah lagi menjadi 60%, tambah lagi menjadi 70%, sampai 80%. Kemudian mengajar, tambah lagi 82, tambah lagi sampai benar-benar paham 100%. Dan memang mayoritas usuluddin disebutkan di dalam apa namanya? Di dalam Arba'in fi Usuluddin. Nah, terus tolak ukur usuluddin itu apa? Biasanya yang berkaitan tentang zat Allah, sifat Allah, dan Rasul, dan sifat-sifat Rasul. Biasanya semacam itu. Ini tolak ukur secara global ya. Ini rata-rata masail-masail yang berkaitan tentang zat Allah, sifat Allah, dan sifat Rasul itu adalah apa? Usuluddin. Sebagian ulama menambahkan yang berkaitan tentang epistemologi makrifat. Sumber daripada ilmu Anda. Ahli sunnah mempunyai sumber ilmu dengan mana semua ilmu Anda jika tidak bersumber daripada panca indera, akal, dan khobaru sodik tidak dianggap sebagai ilmu dalam akidah. Lah biasanya yang berkaitan dengan 3 ini juga dikatakan usuluddin. Furu'uddin yang terbina daripada perkara-perkara usul. Semacam itu. Secara umum semacam itu, dan usuluddin tidak banyak. Saya mungkin kalau saya sebutkan bisa sekitar 30 atau 40. Sudah paling banyak itu. Itu usuluddin. Tapi satu saja Anda salah di situ, sudah bukan ahli sunnah sudah. Anda ahli bid'ah. Silap-silap Anda menjadi kafir. Ya tadi itu, semuanya oke. Saya semuanya oke. Tapi saya percaya Allah itu duduk di atas aras. Tidak bisa, itu sudah masuk apa namanya? Usuluddin. Karena berurusan dengan sifat Allah. Berurusan dengan sifat-sifat Allah. Itu usuluddin. Kemudian tadi apa yang terakhir? Al-ma'lum minadin. Al-ma'lum minadin bidorurah itu adalah perkara-perkara yang diketahui oleh semua orang. Tak peduli dia itu ustadz atau tidak. Tukang becak pun kalau Anda tanyai tahu. Contohnya loh ya, sholat 5 waktu itu wajib. Al-ma'lum minadin bidorurah. Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Al-ma'lum minadin bidorurah. Allah itu adalah Esa. Al-ma'lum minadin bidorurah. Jumlahnya secara spesifik saya tidak tahu. Karena berbeda daripada tempat ke tempat yang lain. Singosari kan banyak pondok ya. Jadi mungkin al-ma'lumin ad-din bid-darurah di Singosari lebih banyak daripada di Tulungagung contohnya. Tulungagung pondok-pondoknya tidak sebanyak apa? Singosari. Apalagi mungkin di tempat yang maklumin ad-din bid-darurah di Los Angeles. Ya beda. Anda tidak boleh untuk menyamakan budaya keilmuan Los Angeles dengan Singosari. Ning kono ndak ono pik, ndak ono ning ngono, pondok pik ndak ada. Pondok-pondok ndak ada, mereka itu bisa sholat, wis alhamdulillah mau sholat, salate ya tatonan, wis alhamdulillah. Ya karena memang level al-ma'luminadin bidorurahnya, level keislaman mereka, ya jangan dibandingkan dengan Singosari. Singosari pun tidak bisa dibandingkan dengan Tarim. Hal semacam itu. Jadi ada apa namanya? Berlevel-level. Semakin banyak ustadz di situ, semakin banyak budaya agama di situ. Al-ma'luminadin bidorurahnya semakin banyak. Dan yang mengetahui apa saja al-ma'luminadin bidorurah, ya ulama lokal. Jadi sini ya tugasnya Ustadz Gofur, tugasnya Ustadz Sofi, dan Ustadz Abdullah Murtado untuk ngecek. Di Malang ini al-ma'luminadin bidorurahnya apa saja. Dan belum ada yang buat semacam itu. Dengan maknanya, kalau di Malang Anda melanggar satu daripada
30 benda ini contohnya, 30 hal ini Anda sudah kafir. Belum, karena kan nggak fair lah antum menyamakan Tulungagung dengan Singosari. Ulama Tulungagung tidak sebanyak ulama Singosari. Ulama Blitar nggak sebanyak ulama Singosari. Jadi apa namanya? Katanya di Singosari pondoknya sampai 200. Ada 200 pondok. Itu pondoknya, satu pondok berapa ustadz? Loh kan maknanya ustadznya di Singosari itu kan surplus kan. Di kota-kota lain mungkin defisit. Maknanya ketika ustadznya itu defisit, keilmuan agama tidak sesemarak yang ada di Singosari. Dan itu sudah normal. Jadi al-ma'luminatin bid-darurah di Singosari lebih banyak daripada al-ma'luminatin bid-darurah di tempat-tempat yang di sini. Apa jenenge? Tugas daripada setiap ulama adalah mengecek apa saja al-maklum minadin bidorurah di kotanya masing-masing. Itu tugasnya antum bertiga di Singosari ya. Di antaranya yang bertugas ya kalian bertiga ini. Tugas saya di Tulungagung. Jadi tugasnya jenengan Surabaya ngecek apa saja al-maklum minadin bidorurah. Ono sing tugasnya ning apa itu namanya di Papua, tugasnya di Kalimantan, dan pasti ketika Anda melihat semacam itu kemudian ada bandingkan satarol ajaib. Ternyata anu ya, levelnya keilmuan berbeda dari kota ke kota yang lain. Wallahu alam. Wadah ya. Dan saya rasa tidak perlu kalau untuk anak-anak kecil itu Anda langsung ngomong al-ma'luminadin bidorurah 20. Tidak perlu. Anda sebutkan contoh-contohnya saja. Tapi kalau dilihat dari situ, dia tidak ada relate langsung dengan masalah aksamul ilim itu ya, ilim doruri, artinya bukan hal yang universal kan itu kan, maklum minat Betul. gitu. Adapun kalau ilim doruri itu kan kayaknya Betul. Yakni mungkin Anda tersilap antara dua kata yang sama. Satunya ad-darurah wa doruri. Yang artinya dua-duanya itu sama sebenarnya. Apa itu? Maknanya tidak perlu belajar. Ilmu doruri, ilmu yang Anda dapatkan tanpa belajar. Dan ilmu ini tidak mesti agama. Ilmu doruri tidak mesti agama. 1+1 sama dengan 2. Itu ilmu doruri, tapi bukan agama. Sekiranya kalau Anda, oh saya syahadat semua Islam Anda lakukan, tapi Anda tidak percaya 1+1 sama dengan 2. Apakah Anda kafir? Tidak. Tapi al-ma'lum minad-din bid-darurah adalah perkara-perkara yang itu confirm daripada Islam, yang pasti daripada Islam, dan Anda mengetahuinya tanpa belajar. Tanpa belajar. Dan itu lebih khusus daripada ilmu doruri. Anda mengetahui itu, Anda mengingkari itu, Anda seperti mengingkari Nabi. Karena Islam dibawa oleh Nabi. Dan sesuatu yang pasti daripada Islam, maknanya itu pasti dibawa oleh Nabi. Ketika yang pasti daripada Islam adalah sholat 5 waktu itu wajib, seperti Nabi mengatakan, sholat 5 waktu itu wajib. Kemudian Anda mengingkarinya, seperti Anda mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, kamu bohong. Mengingkari al-ma'lum minadin bid-darurah sama dengan mengingkari Nabi. Mengingkari Nabi hukumnya kafir. Kayak ada Nabi, sholat 5 waktu itu wajib loh ya. Halah, pret. Anda ngomong gitu kepada Nabi. Kafir apa enggak, kuwi? Ya kafir, Anda kan meremehkan Nabi, Anda mendustakan Nabi. Inilah yang namanya sebab kenapa kufur lam maklumin nadin bid darurah. Tapi kalau guru SD Anda ngomong 1+1 sama dengan 2, pret. Nah, apakah Anda kafir? Paling pol diberhentikan daripada sekolah. Ada itu, ya. Tapi apakah Anda diberhentikan daripada Islam? Anda. Disinilah perbedaan al-maklum minadin bidorurah wal ilmut doruri. Wallahu, apa malih? Hah? Ta'allumis sihru. Ta'allumis sihri. Bukan praktek sihir. Karena banyak orang-orang mempelajari sihir untuk ibtolus sihir. Untuk mengobati sihir. Bukan untuk praktek sihir. Wah, aku tahu sihir ini.
yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujihi. Wah iki aku seneng karo bojone wong kae. Tak kei pelet. Engko ben dipegat, tak rabi. Kuwi haram kuwi. Kuwi haram. Kenapa? Karena dia mempraktekkan. Tapi kalau sekedar hanya belajar, dan ada beberapa pendapat, wallahu alam kata beberapa orang dalam madzhab Syafi'i mempelajari sihir, hukumnya mempelajari tok loh ya. Bukan praktek sihir, hatta prakteknya. Tidak semua sihir itu haram. Karena sihir ini asya apa ya? Asya adiyah. Sesuatu yang normal, yang kalau Anda pelajari, mungkin sekarang dianggap fisika. Zaman dahulu dianggap sihir. Karena kalau Anda buat ini, dadine ngene. Lek awakmu ndak ngerti, kuwi dikira apa? Sihir kuwi. Ada beberapa sihir memang ada kekufuran. Contohnya merobek-robek Al-Qur'an. Lah kuwi ora oleh. Kuwi sing ndak oleh. Wallahu alam, kita mesti melihat daripada aspek ini. Daripada aspek ini dan coba antum merujuk di Al-Furuq lil Qarrafi ada beberapa hal tentang masalah apa namanya? Sihir. Beliau katanya tentang masalah apa namanya? Sihir. Tapi secara umum ta'allumus sihir halal. Belajarnya. Prakteknya tidak semua sihir itu haram. Tidak semua itu ada yang halal, ada yang haram. Yakni praktek yang tidak bertentangan dengan syariat jika ada. Saya pun tidak tahu ada atau tidak. Tapi secara teori, secara akal ada. Kenapa tidak ada? Jadi mungkin cuma kayak beras, kayak banyu, kayak ketan, dan Anda meyakini semua ini adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya di mana? Berbeda kok daripada sihir itu menginjak-injak Al-Quran. Memberi Al-Quran dengan kotoran. Lah kuwi sing kafir, kuwi sing haram. Wallahu a'lam. Pernah baca Al-Ghazi di tafsirnya yang tadi ayat tadi memang apa ada pembagian sihir itu termasuk beliau menitik beratkan makna sihir ini kan menutupi sahara apa segala menutupi jadi lebih kepada eh, mengalihkan perkara yang benar sehingga orang melihat pada perkara yang lain termasuk juga ilusi optik itu digunakan seperti kayak orang yang berjalan di dua kendaraan dia merasa maju padahal sebetulnya bukan dia merasa mundur padahal Cool ya nih. dan yang seperti itu yang digunakan di sulap-sulap itu boleh jadi itu ya yang tidak Betul. yang tidak haram karena hanya digunakan ilusi-ilusi optik Ilusi saja. optik washaru ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim waja'u bisihrin azim. Maknanya pada saat zamannya Nabi Musa bertarung dengan para penyihir itu hanya membawa tali-tali dikasih kayak jampi-jampi ketok koyok koyok ulo. Ketok koyok ulo itu ilusi optik. Tapi tongkatnya Nabi Musa benar-benar lah kuwi itu benar-benar mukjizat lah. Sihir tidak bisa sampai derajat kolbul hakoik. Karena itu yang disihir matanya, bukan talinya. Nabi Musa yang dirubah tongkatnya, bukan matanya. Karena itu ketika tongkatnya Nabi Musa memakan semua sihir itu, para penyihir langsung sujud. Karena mereka tahu. Loh sihir awak dewe ini cuma iso ilusi optik. Tapi iki duduk ilusi. Iki benar-benar ulo. Iki benar-benar Thuban. Thuban ini duduk ular biasa, anaconda. Ular yang sangat besar. Nah, kobra. Anaconda lah, kobra kan cilik itu. Iki anaconda yang besar itu loh. Langsung kabeh taline iku dimplok kabeh. Lah kobra apa iso? Ngemplok tali kabeh. Sing ono taline di ngemplok ngemplok kobra kuwi. Di sini apa namanya perbedaan antara mukjizat dan sihir. Kalau Anda belajar, Anda bisa kayak penyihir-penyihirnya di zaman Nabi Musa itu. Tapi Anda mau belajar seperti Nabi Musa, apa enek? Merubah tongkat menjadi
Yang ada merubah barang kita menjadi kobra, ada. Merubah tongkat menjadi anaconda itu tidak ada, itu tidak itu. Sampai ada obatnya kan, ada obat itu kobra. Paham nggih? Wallahu a'lam. Saya rasa kita kena memahami, semacam ini, yakni sihir tidak sampai derajat merubah merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Dia hanya ilusi optik, nggak sampai itu, nggak bisa sampai situ. Itu hanya ilusi optik saja. Dia tidak sampai merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Itu levelnya bukan level sihir, itu levelnya mukjizat. Lah, mukjizat sama karomah, kalau karomah itu merubah sesuatu, tapi bukan sesuatu yang azim. Contohnya loh ya, contohnya tempe jadi tahu. Nah, itu kan moro-moro ki tempe ngono ya, tempe. Hret, dadi tahu langsung. Atau tempe dadi semongko. Itu juga merubah qalbul haqaiq, tapi kan tidak apa namanya, tidak azim. Tapi tongkat dadi anaconda, wah medeni to. Wah, tongkat cilik moro dadi ular gede dadi apa jenenge? Anaconda itu kan dahsyat kan. Membelah lautannya kan, bayangkan lautan loh kuwi, dibelah loh. Lek karomah itu mungkin membelah sungai, tapi membelah lautan, wah itu levelnya apa jenenge? Levelnya nabi itu bukan levelnya karomah. Ini pendapat ya, yang saya percayai pendapat itu. Walaupun ini bukan pendapat muktamad ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada kol dalam ahli sunnah wal jamaah, khorikul adah di dalam karomah tidak sampai derajat khorikul adah di dalam mukjizat. Sihir bukan khorikul adah, fidimnil adah. Karena jenengan Ustaz Gofur, lek belajar, yo iso dadi penyihir. Jadi bukan Ustadz Gofur, Mbah Gofur. Mbah, Mbah, kula anu Mbah, apa jenenge, njaluk nomer. Kula ngimpi kucing nabrak apa jenenge, kucing nabrak ember. Oh iya le, kucing kuwi papat, ember kuwi nol, maknane 4-0 le. Kuwi lak dukun kuwi. Ya iki Mbah, Mbah Sofi, Mbah Mbah Gofur, sudah bukan menjadi ustad lagi, kuwi jenenge apa? Mbah. Bisa kalau Anda bisa belajar jadi penyihir itu ada. Wong saya di Tulungagungi, Tulungagung kan gitu itu kan kuat tuh. Saya pernah dapet, silabus sihir, daurah sihir 40 hari jadi penyihir. Itu dulu sebelum saya menjadi mutakalim, kalau sekarang saya dapat lagi saya ikut itu kan. Saya ikut, saya ingin tahu sihir itu seperti apa. Ini sebagai tugas daripada seorang apa namanya, mutakalim, yo ngerti sihir, yo ngerti Syiah. Saya sampai sekarang masih mempelajari Syiah itu apa. Saya mempelajari video-videonya Kamal Haidari, saya mempelajari video-videonya Ali Abud Asy'i, Muhammad Fudoli Asy'i. Itu kerjone apa jenenge? Mutakalim, yo kerjane ngerti Wahabi kuwi apa, Ibn Baz, maca-maca kitab Ibn Baz. Itu kalau Anda nggak mau jadi mutakalim nggak apa-apa, nggak usah maca-maca kitab Ibn Baz, maca-maca kitab Akira Toriyama, pengarang Dragon Ball. Nah itu, nggak ada masalah. Gosho Aoyama, Conan, Oda, Eiichiro Oda. Siapa itu? Ketok-ketok ya. Nah, kalau Anda, apa namanya, nggak mau jadi mutakalim, nggak mau jadi ustadz, baca-baca kitab-kitab semacam semacam itu. Jadi ustadz nggak boleh. Nggak. Itu kan mu'alifun, tapi mu'alifun komik gitu. Mu'alifun komik. Nggih, napa malih? Akidah itu sendiri berarti menjadi objek ya, objek dari kajian-kajian dalam ilmu kalam sendiri ya. Mem Nah, padahal yang pernah kita dengar, kita tahu itu dalam kajian-kajian akidah itu ada wilayah-wilayah yang memang itu untouchable ya. Jadi wilayah-wilayah doktrin
mungkin dalam bahasa orang Nasrani disebutnya wilayah-wilayah dogma yang sebaiknya tidak disentuh dan tidak dibahas di situ, dibiarkan begitu saja dan diimani. Contohnya. Misalnya dalam wilayah qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ada batas-batas itu kita mengkajinya sampai di situ saja. Kan gitu kan? Kalau oh, sudah sampai situ aja, jangan dilanjutkan. Nanti kita justru akan berbahaya. Apakah di dalam kajian ilmu kalam yang itu sebagai nasirul akidah ini mengenal batas-batas itu? Loh iya ada. Batas-batas itu ada, tapi batasannya itu sampai mana? Di situ tuh kan, ada batas-batas tidak disentuh itu ada. Kenapa ya? Karena memang kita akal manusia nggak bisa sampai situ. Dan biasanya itu berkaitan tentang hakikat. Contohnya hakikat sifat Allah itu apa? Ya nggak tahu. Itu al-imanu bil ghaib. Dan keimanan kita tidak terpulang kepada kita mengetahui hakikat Allah. Tidak terpulang kepada kita mengetahui hakikat sifat. Akan tetapi ada beberapa perkara yang itu bukan batasan, tapi dianggap batasan. Contohnya ketika mempelajari kodok wal kodar, wis gak usah dipelajari. Iki untouchable. Apa untouchable? Tidak tersentuh. Loh, tidak tersentuh dari aspek mananya? Tidak mungkin Anda mengimani tanpa Anda faham. Iman itu mesti faham dulu. Aku beriman kepada Allah. Loh, Allah itu apa? Anda mesti mengetahui dalam dalam beberapa level dulu. Dan Anda mesti mengetahui definisi takdir itu apa. Semampu Anda. Di atas itu, Anda tidak wajib untuk mengetahui hakikat daripada kodok dan kodar. Seperti ketika Anda mendefinisikan kudroh dan irodah. Anda tidak dipaksa untuk mengetahui hakikat kudroh dan irodah. Tapi Anda mendefinisikannya dengan sesuatu yang sampai di dalam kemampuan Anda. Cukup. Tapi pelajaran-pelajaran akidah sekarang, wis kodok wal kodari gak usah dibahas. Cukup kita imani. Itu salah itu. Lah bagaimana Anda mengimaninya kalau Anda nggak paham? Anda mesti paham dulu, baru Anda imani. Yang namanya iman itu at-tasdik al-jazim dal ma'rifah. Dibilang haditsun nafsi at-tabi' lil ma'rifah. Yakni tasdik al-jazim at-tabi' lil ma'rifah. Ma'rifah dulu, baru Anda bisa mengimani. Lah Anda nggak tahu, nggak ma'rifah. Piye Anda bisa mengimani? Lah ma'rifah ini tidak perlu ma'rifah sampai hakikat. Cuma ma'rifah sampai kadar di mana Anda mampu sebagai seorang manusia. Di dalam level takdir ya hanya Anda mengetahui apa itu definisi takdir, apa lawazim-lawazimnya cukup. Karena al-iman bil qada wal qadar ini di antara ruknul iman. Anda diwajibkan mengetahui siapa itu Allah, siapa itu Rasul, apa itu kitab, apa itu malaikat. Takdir ojo. Loh, kayaknya masalah takdir iki luwih jelimet daripada masalah Allah. Diwajibkan mengetahui tentang sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, kecuali takdir. Takdir ki ojo. Kowe engko apa jenenge? Ngeluh, ndak sampai. Saya rasa itu apa ya? Menakut-nakuti. Dan alangkah banyaknya manhaj menakut-nakuti di dalam kita punya ekosistem pendidikan itu. Ojo ngomong masalah iki yo bahaya. Kowe wong iki ojo mbok kritik bahaya. Kowe engko mati dalam keadaan suul khotimah. Loh piye toh? Wong mengkritik sahabat loh nggak ada masalah. Imam Syafi'i mengkritik sahabat. Aku nggak setuju karo iki. Kenapa? Piye aku setuju karo wong. Lek aku ketemu karo wong kuwi, debat karo aku kalah. Lho tenan. Katanya Imam Syafi'i. Kaifa akhudhu biqauli man law asartuhu lahajajtuhu. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Sahabat atau wali-wali setelah sahabat? Ya sahabat toh. Wali sahabat ngelihat Nabi kok. Afdolul a'mal ba'da syahadah. Wa an-nadhar ila wajhi Rasul. Itu aja masih dikritik. Dan tidak ada masalah tuh Imam Syafi'i sampai sekarang al-imamul mu'tabar.
Jangan mengkritik iki, ndak apik. Pamali. Akhirnya kita dikasih doktrin itu malah wedi. Seharusnya kita itu mereview ulang tentang pamali-pamali itu. Kuwi bener-bener pamali atau hanya dogma atau hanya doktrin-doktrin saja. Ini tugas mutakalim. Saya kalau ada jangan kritik ini, alah pret lah karena ini. Alah apa? Pret. Kenapa? Karena keimanan kita tidak terpulang kepada orang-orang ini. Dulu saya itu dituduh Mu'tazilah, saya dituduh macam-macam. Ketika di debat saya cakap, saya ini bukan Mu'tazilah, tapi debat ini membuktikan saya Mu'tazilah. Walaupun kemu'tazilahan saya, walaupun keahli sunahan saya tidak terpulang daripada pengakuan kroco-kroco ini. Loh, kita ini harus paham hal-hal semacam itu. Kalian jangan takut ketika anek uang, wah kamu ini sesat. Alah, aku sesat, tidak sesat. Kui tolak ukurnya duduk omonganmu. Kita ini harus paham semacam itu. Kalau ingin menjadi seorang mutakalim. Lah ora apa-apa. Maca Naruto aman gue. Maca One Piece aman. Dan doktrin-doktrin semacam ini di pondok-pondok kita banyak. Lil asaf. Ojo belajar akidah tinggi-tinggi. Engkau murtad tuh bingung lagi. Belajar akidah tinggi malah murtad. Tuh kalian pada merasa ada kontradiksi di situ. Kan belajar akidah tinggi itu keimanannya semakin tinggi. Gimana? Malah murtad. Tapi orang aneh sing belajar kok aja belajar fikih tinggi-tinggi. Engkau malah ndak sholat kowe. Ada ndak ada. Belajar fikih sampai Fathul Wahab. Tapi belajar akidah sifat 20 akidatul awam. Wis paling top kuwi. Engkau lek kowe luwih daripada akidatul awam, kowe engko malah murtad kowe. Lho piye to? Kitab-kitab akidah tinggi seperti Kubro, Syarhun Nasafiyah dikarang untuk menguatkan akidah, bukan untuk memurtadkan orang. Semacam itu. Nggih, semacam itu toh. Tapi wallahu alam saya rasa banyak sekali doktrin-doktrin semacam itu. Jadi takdir itu bukan doktrin. Yang mengatakan takdir itu doktrin itulah doktrin. Paham nggih? Takdir kuwi ndak usah pokoknya iki cuma doktrin. Iki cuma dogma. Yang doktrin. Pekat itulah yang dogma. Anda mesti mengetahui kenapa ini takdir. Siapa Anda? Kalau ingin menjadi seorang mutakalim. Kalau Anda hanya ingin menjadi seorang muslim, nggak ada masalah itu. Hah? Kalau Anda ingin menjadi seorang muslim, nggak ada masalah. Kemusliman Anda tidak ada kontradiksinya dengan Anda membaca Naruto. Dengan Anda membaca One Piece, membaca Conan. Anda tetap muslim. Walaupun Anda membaca Naruto. Walaupun Anda membaca One Piece, walaupun Anda membaca Kopingho. Tetap Anda itu apa namanya? Muslim. Dan Anda akan semakin muslim. Kalau Anda itu membaca kitab-kitab akidah seperti Syarah Kubro, Syarah Nasafiyah. Menjadi muslim yang elit. Muslim tingkat tinggi. Yo sama-sama masuk surganya. Tapi surga yang mana itu berbeda kapannya.